Halo guys, jumpa lagi di Romi Story. Salam sehat bagi selalu. Yuk, izinkan saya berbagi lagi, meneruskan cerita yang memang insya Allah sengaja saya take dan saya upload di kanal YouTube saya dengan tujuan berbagi. Yang kedua, sebagai sharing dari apa yang telah saya alami saat saya terkena serangan jantung hingga saat ini. Nah, melanjutkan cerita kemarin. Jadi kalau di seri kemarin saya bercerita tentang serangan jantung versus serangan panik. Jadi kurang lebih begitulah yang saya rasakan ketika panic attack, serangan panik menyerang kita. Jadi luar biasa dampaknya, luar biasa ketika proses serangan panik terjadi. Alhamdulillah di hari Jumat malam setelah saya mendapatkan tindakan kateter yang sebenarnya sudah clear secara medis, sudah tertangani dengan baik, tetapi karena terkena serangan panik saya harus berjuang mengatasinya. Nah, apa yang bagian penting ketika kita terkena serangan panik? Yang pertama tentu mengupayakan untuk tenang, tapi biasanya kita punya kendala karena dampak dari serangan panik itu nafas pasti tidak teratur, tersengal-sengal, terburu-buru, dan itu akan memacu atau menyebabkan posisi kinerja jantung jadi tidak normal. Selain itu, pikiran melayang-layang, pikiran buruk, pikiran negatif yang sesungguhnya itu belum tentu terjadi, bahkan itu bisa kita bilang tidak mungkin terjadi, tapi karena pemikiran kita tidak bisa hilang atau kita tidak bisa berpaling dari pikiran-pikiran itu, maka menyebabkan dia makin merajalela. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengatur nafas, karena mengatur nafas adalah salah satu cara terbaik bagi kita untuk bisa meredakan atau menurunkan tensi serangan panik. Ada banyak metode, besok saya bisa sharing, tapi yang saya coba lakukan adalah mengatur nafas pelan, menarik yang dalam, lalu saya tahan sejenak, lalu saya keluarkan pelan-pelan, dan tentu yang berikutnya adalah senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliaulah satu-satunya yang akan bisa membantu kita dalam kondisi apapun. Nah, di hari Jumat alhamdulillah sampai dini hari Sabtu saya bisa melewati, saya bisa tidur. Hari Minggu prosesnya kurang lebih sama, observasi, minum obat, tensi, cek darah. Dan satu hal yang mungkin sharing bagian penting, karena saya berada di ICU, ruangan yang tidak bisa dijenguk, hanya ada kita sendiri, paling suster yang menengok, bahkan dokter pun tidak setiap jam masuk ke ruangan kita. Artinya apa? Ada banyak waktu yang apabila pikiran kita tidak kita gunakan untuk berpikir yang positif, pasti pelan-pelan kekhawatiran, panik, cemas itu akan menghampiri kita. Nah, yang saya lakukan sejak Sabtu dini hari hingga hari Minggu adalah kurang lebih senantiasa berpikir sehat, mampu melewati, insya Allah sudah ditangani dengan baik. Lalu apabila perawat menghampiri, memeriksa denyut atau lain sebagainya, saya manfaatkan untuk bisa berkomunikasi, bertanya, mencari tahu, atau meyakinkan diri saya kalau saya ditangani dengan proses terbaik. Dan alhamdulillah sebagian besar tentu suster atau perawat akan bekerja sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan tentu banyak yang juga yang saya alami hampir 100% memberikan pengaruh baik kepada saya, memotivasi, menjelaskan kalau kita memohon bantuan mudah dilakukan. Nah, Minggu bisa saya lewati dengan luar biasa. Nah, ini yang menarik, menjelang Senin, jelang subuh, saya seperti biasa terbangun, lalu saya melihat di sisi kanan saya kok sudah ada tulisan, lalu saya baca, tunda makan. Seketika saya cukup tersentak atau kaget. Kalau tunda makan itu biasanya adalah akan ada tindakan atau operasi. Langsung otak saya, pikiran saya melayang-layang, ya Allah, ini pasti kateter yang kedua, apalagi ini. Lalu saya coba redakan, dokter kan bilang setelah kateter pertama
akan diobservasi. Mungkin pikiran saya, observasi adalah dilakukan kateterisasi kedua untuk melihat dampaknya. Tapi di pikiran saya juga belum bisa hilang, ya Allah, apakah ini akan jadi saya dipasang ring? Bagaimana nantinya? Kembali lagi pelan-pelan pikiran panik atau pikiran yang mengganggu muncul, tapi alhamdulillah saya bisa redakan dengan baik. Jam setengah 9, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9 mulai ada dokter yang datang, perawat menjelaskan akan adanya tindakan kedua, lalu suster juga sudah menyiapkan. Artinya fix di hari Senin pasti akan ada tindakan, dan saya tanyakan dan dijawab, betul Pak, nanti akan ada tindakan berikutnya. Yang saya lakukan hanya berdoa, ya Allah, kalau toh ini dilakukan tindakan berikutnya, lancarkanlah. Dan saya terus berdoa, ya Allah, semoga tidak dipasang ring. Kalau dipasang ring, lancarkanlah seluruh prosesnya. Dan ternyata di hari itu juga, di pagi harinya, anak saya atau keluarga saya ternyata juga sudah dikabari kurang lebih jam 8 bahwa hari ini akan diambil tindakan berikutnya untuk Bapak Romi. Artinya saya atau keluarga sudah mengetahui bahwa Senin akan ada tindakan berikut. Nah, di proses saya menunggu dari setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, saya bisa melihat dokter yang didampingi para koas selalu hadir, tapi ada di depan pintu saya membahas review, tapi tidak masuk ke ruang. Itu yang membuat terus terang pikiran cukup bukan terganggu. Waduh, apa ini? Mereka membahas dengan bahasa-bahasa medis. Nah, ketika pukul setengah 11, ketika sudah agak sepi, saya berpikir mungkin nanti habis duhur. Saya mungkin juga halusinasi atau karena pikiran saya sedang fokus, ya Allah, dan berdoa kalau betul terjadi atau diambil tindakan kedua, lancarkanlah. Posisi saya berbaring di ruang ICU itu bisa melihat pintu masuk, pintu keluar. Nah, apa yang saya lihat di dekat pintu keluar, saya melihat ada seorang laki-laki sepuh duduk di kursi. Jadi saya melihat dari sudut kiri saya di dekat pintu di luar, dia duduk menatap saya, lalu saya juga menatap beliau. Di saat itu memang tidak terucap saya bertanya siapa beliau dan sebagainya, belum sempat bertanya apa-apa. Lalu samar-samar saya mendengar beliau bilang, "Mari le," gitu. "Mari le," gitu kata beliau. Jadi setelah itu saya mengedipkan mata lalu hilang. Nah, mungkin ini ya halusinasi saya karena saya terlalu serius memikirkan bagaimana tindakan berikutnya. Apa yang terjadi? Selang beberapa menit setelah saya melihat kayak ada orang yang bicara dari saya dari jarak jauh, datanglah visit atau mungkin cek dokter, saya kurang tahu apakah dokter jantung, dokter pembuluh darah, itu lewat lagi mengecek seluruh dokumen disertai koas. Lalu saya masih terdengar beliau meminta mungkin salah satu koas itu membaca rekam medis atau catatan-catatan. Saya sudah menyiapkan bahwa ini adalah saatnya saya diambil tindakan. Lalu direview lah dengan bahasa medis panjang, kurang lebih mungkin hampir setengah menit dibaca, dan sampai pada bait terakhir saya masih ingat, coba direview, dibaca apa yang menjadi rekomendasi Dr. Nahar Taufik. Dr. Nahar Taufik adalah dokter kepala yang menangani pengobatan penanganan saya. Di bawah saya masih ingat, tidak perlu tindakan berikutnya. Saya mendengar langsung saya bilang, alhamdulillah ya Allah, ternyata tidak jadi tindakan berikutnya dan tidak terjadi pasang ring. Lalu rombongan dokter pergi, tidak kurang setengah jam datang Dokter Wulan. Dokter Wulan adalah dokter yang menangani saya ketika di Rumah Sakit Hermina, dan juga yang menangani saya